Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasul husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mentadaburi 10 ayat Al-Quran tentang peran penting ayah. Ini termasuk di antara tema tafsir tematik. Kita menggabungkan ayat-ayat yang memiliki kemiripan dalam hal temanya, yaitu tentang tanggung jawab ayah dalam pembentukan keluarga Islami. Sebagai sebuah pengantar, mari kita bersama-sama melihat kembali kepada posisi kita masing-masing, bahwa tanggung jawab dan kesibukan ayah sebagai pencari nafkah sering dihubungkan sebagai penyebab sedikitnya keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Tanggung jawab ayah di sektor publik membuat ayah tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersama-sama dengan anak mengikuti perkembangan dan mendidik mereka. Sebaliknya, bunda bertanggung jawab dengan tugas-tugas domestik termasuk mendidik anak. Maka masyarakat mengira bahwa tugas mendidik anak adalah merupakan tugas bunda semata. Idealnya ayah dan bunda harus mengambil peranan yang saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga dan perkawinannya, termasuk di dalamnya berperan sebagai model yang lengkap bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan. Orang tua terdiri dari ayah dan bunda, keduanya harus sama-sama mengambil peran dalam pendidikan anaknya. Inilah yang perlu untuk kita sadari bersama, bahwa tugas ayah bukan hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, tapi tugas yang utama adalah memberikan didikan kepada putra-putrinya dan juga kepada istrinya di rumah tangganya. Dalam banyak hadis kita diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang tanggung jawab. Hadis yang populer ini bercerita tentang ayah bertanggung jawab atas keluarganya. Hadis ini sering kita baca, kita dengarkan tentang masalah kepemimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Imam adalah pemimpin. Imam tertinggi di dalam sebuah negara adalah presiden. Dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab dari apa yang dipimpinnya, itu rakyatnya. Warajulu ra'in fi ahlihi, dan laki-laki pemimpin di dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Hadis sahih Bukhari Muslim ya. Jemaah sekalian, hadis ini unik ya, karena dalam kepemimpinan ini disebutkan level kepemimpinan yang tertinggi dan level kepemimpinan yang terendah. Yang tertinggi adalah imam, dalam skop negara kita adalah presiden. Sedangkan level kepemimpinan yang paling bawah yaitu kepala rumah tangga. Jadi ada kaitan di sini
Walaupun semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban, hadits ini kan potongan yang seterusnya masih ada ya. Tetapi di sini ada stressing, ada titik tekan bahwasanya posisi kepala negara itu sangat strategis sebagaimana posisi kepala rumah tangga. Apabila kepala rumah tangga tidak berhasil memimpin masyarakat terkecil di lingkungan keluarganya, maka jangan diharap dia berhasil di lingkungan yang lebih luas, termasuk nantinya menjadi kepala negara seperti itu. Jadi semuanya punya level kepemimpinan dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti terhadap apa yang dipimpin di dunia ini. Nah, anak itu milik ayahnya. Ada hadis anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sehingga ini barangkali pernah kita bahas ya dalam beberapa pembahasan tema-tema ya, bahwasanya ketika ada persoalan dalam hal keuangan antara bapak dan anak, bapaknya kebetulan ekonominya lagi turun ya, sedang menurun, kemudian anaknya sedang berjaya, maka ketika ayah membutuhkan bantuan dari anak, maka di sini ayah punya hak untuk mendapatkan dari anaknya. Bahkan kalau dia mendapat uang itu juga jangan dihitung sebagai sebuah hutang ya, apalagi zakat. Nah, ini zakat anak yang sukses tidak dialokasikan kepada orang tuanya, karena orang tua yang dalam kondisi membutuhkan tanggung jawab anaknya. Zakat ini diberikan kepada orang-orang yang di luar tanggung jawabnya, kepada orang lain, mungkin kepada famili, keluarga besar, tapi bukan keluarga intinya. Nah, ini contoh bahwasanya anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Kalau ada suksesnya, ada keberhasilannya, maka itu adalah kontribusi yang besar dari ayahmu yang telah menghidupimu sejak lahir sampai sekarang. Kalau diakumulasi, dikonversi menjadi nominal uang, nah itu sangat banyak. Nah, disinilah pentingnya anak untuk membalas segala kebaikan orang tua. Bahkan dalam pembahasan fikih, contohnya ini salah satu contoh fikul jinayat dalam persoalan kita pembunuhan ya. Apabila ayah membunuh anak, maka para ulama mengatakan tidak ada kisos, maksudnya tidak langsung seperti sebagaimana umumnya ya. Tetapi yang diwajibkan adalah diyat. Ini kan tentunya lebih ringan ya. Atau tebusan, yaitu sebanyak 100 unta itu. Sedangkan kalau yang membunuh adalah orang lain, maka ini harus dikisos dulu, kecuali kalau keluarga besarnya memberikan izin atau memaafkan, maka bisa turun menjadi diyat atau tebusan. Nah, ini contoh merupakan penjelasan lebih rinci dari hadis seperti ini. Nah, kemudian anak bernasab kepada ayah, bukan kepada ibunya. Jadi anak ini fulan bin fulan, bukan fulan bin fulana. Anak dinasabkan kepada ayah menunjukkan bahwasanya posisi ayah ini posisi yang strategis. Nah, kemudian terus sampai ke atas itu adalah dari jalur ayah. Sehingga ketika dulu Al-Qasim meninggal ya, pada saat bayi, kemudian anak-anak Rasul yang lain ya, yang laki-laki itu meninggal pada saat kecil, itu kan ada ya semacam pembulian, marketing ya dari orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan batara Muhammad, Muhammad telah terputus nasabnya, Nah, karena memang tradisi masyarakat nasab itu disusulkan kepada ayahnya. Nah, kalau anak kecil, anak laki-laki meninggal, maka di sini ada keterputusan. Maka Allah mengatakan, menurunkan ayat 3 di surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari barakah Allah. Mereka lah yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian di antara dasar bahasanya nasab itu kepada ayahnya adalah ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Ini dalam rangka
menjawab ijtihad Rasulullah secara pribadi, karena saat itu ketika Zaid bin Haritha diasuh oleh Rasulullah SAW beberapa tahun dan dia sudah mumayyiz, maka datanglah Haritha dari pedalaman dari Bani Kalb di utara Jazirah Arabia. Ketika mendengar ya anaknya diasuh oleh Rasulullah, maka dia datang jauh-jauh dari sana bersama dengan saudaranya, meminta pada Rasulullah supaya bisa diizinkan membawa putranya kembali berapapun tebusannya. Kata Rasulullah, Zaid sudah mumayyiz, sudah bisa memilih, saya panggil dia. Kalau dia mau kembali ke panjenengan, silakan bawa tanpa tebusan sama sekali. Tapi kalau dia milih saya asuh, Anda tidak bisa memaksa. Maka ketika Zaid didatangkan, Zaid ini memilih Rasulullah SAW sebagai ayahnya. Nah, maka beliau langsung membawa Zaid di depan Ka'bah dan mengumumkan kepada khalayak, Zaid, panggillah ini Zaid bin Muhammad, ini adalah putraku. Nah, seperti itu. Kemudian Allah menegur, memberikan sangkalan ya terhadap ijtihad pribadi beliau, bahwasanya tidak boleh ada adopsi seperti ini, tidak ada tabani. Tabani artinya adopsi, bahwasanya anak itu dinasabkan kepada ayahnya, bukan kepada ayah angkatnya. Nah, maka dirubah kembali Zaid bin Haritha, bukan Zaid bin Muhammad. Nah, ini contoh adanya nasab ini menunjukkan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan ya, oleh ayah biologisnya, bukan oleh ayah angkatnya. Baik, kemudian tadi tentang pembentukan keluarga Islami, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga Islami itu? Kita sudah berumah tangga puluhan tahun ya. Jangan-jangan kita tidak paham terhadap kriteria keluarga Islami itu seperti apa. Keluarga Islami adalah keluarga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islami, nilai-nilai Islami, mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang remeh sampai yang strategis ya. Yang remeh, yang kecil misalnya adab makan minum ya. Apakah ayah sudah memberikan penanaman adab makan kepada putra-putrinya, yang harus dengan tangan kanan, dengan bismillah, makan dari yang terdekat dulu. Ini harus ditanamkan, walaupun hal-hal yang sepertinya kecil ya, tapi adab Islam ini harus dihidupkan di dalam rumah tangga. Dan contoh yang lain masih banyak. Kemudian rumah tangga Islami ini yang didirikan di atas landasan takwa dan ibadah, bukan semata-mata karena faktor materi, faktor dunia. Tapi rumah tangga itu laki-laki dipertemukan dengan wanita, suami ditemukan dengan istrinya adalah untuk menunaikan ketakwaan dan untuk menyempurnakan ibadahnya. Karena kata para ulama, pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Sejak diucapkan akad nikah, maka seperti argometer, kalau zaman dulu ada taksi ya, yang langsung terputar pahalanya di situ. Ketika suami memberikan pelayanan pada istri, ketika istri taat pada suami, terus akan mengalir pahala dalam rumah tangga itu. Nah, inilah ibadah yang panjang yang harus dijaga, keikhlasannya, kemudian juga kesabarannya, syukurnya, dan semuanya harus dijaga. Kemudian mereka bertemu dan berkumpul karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridho dari Allah, bukan semata-mata karena ada nilai-nilai manfaat yang parsial ataupun yang pragmatis, bukan, tetapi lillahi ta'ala. Kita dipertemukan dengan jodoh kita masing-masing, kita yakin itulah yang terbaik untuk kita. Kalaupun ada kekurangannya, ada kekhilafannya, ya kita harus sabar. Kalau ada kelebihannya kita syukuri, ada kekurangannya kita sabar. Kemudian ada budaya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahwasanya inilah yang bisa memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada rumah tangga. Ketika ada budaya saling menasihati, apakah ayah dalam hal ini sudah menunaikan kewajibannya, menasihati kepada istrinya, menasihati kepada anak-anaknya, apabila mereka salah diluruskan,
apabila benar diberikan dukungan dan lain-lain. Nah, ini kembali kepada kita. Jangan-jangan selama ini barangkali ada orang-orang tertentu yang suka memberi nasihat di luar, ceramah di mana-mana, ataupun memberi materi di mana-mana, tetapi hak keluarganya tidak dipenuhi. Nasihatnya tidak pernah diberikan kepada istrinya ataupun kepada anak-anaknya. Inilah yang perlu kita perbaiki bersama. Kemudian keluarga Islami di sana menjadi teladan panutan dan dambaan umat. Masing-masing memposisikan dengan sebaik-baiknya. Kita semua nggak ada sempurna, tetapi kalau kita berusaha ya untuk menunaikan hak dan kewajiban kita masing-masing, insya Allah akan bisa menjadi teladan, panutan dan dambaan umat, serta berkhidmat kepada Allah dalam suka dan duka. Artinya ikut mensyiarkan agama Islam, berdakwah semampu kita ya. Jangan sampai kehidupan rumah tangga ini dari bangun tidur sampai tidur kembali hanya untuk dunia dan dunia. Misalnya ada suami yang kerja di luar kota, habis subuh atau bahkan sebelum subuh sudah berangkat dari rumah, nanti balik ke rumah pulang sudah malam, bahkan mungkin anak-anaknya sudah tidur, besok berangkat lagi begitu. Barangkali istrinya juga bekerja seperti itu. Nah, kapan berinteraksinya dengan anak-anak ini? Kalaupun waktu libur hari Sabtu atau Ahad, mungkin ya mereka bisa berinteraksi, barangkali healing atau apa. Terus kapan memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk dakwahnya? Kapan bisa aktif di masjid? Kapan bisa aktif di mushola? Kapan bisa aktif di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan? Nah, ini perlu untuk dievaluasi bahwasanya hidup kita bukan semata-mata materi dan materi, tapi kita perlu berkhidmat, memberikan apa yang kita mampu untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam ini, untuk dakwah Islamiyah, syiar-syiar keislaman. Nah, kemudian rumah tangga keluarga Islami adalah terdapat sakinah, mawaddah warahmah, terdapat kebahagiaan. Jadi kalau kita berumah tangga sekian lama tetapi tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan ketentraman ataupun kebahagiaan, ada yang keliru di situ. Ada yang salah. Seharusnya litaskunu ilaiha, Rum 21 yang sudah kita hafal, seharusnya kita mendapatkan sakinah, mendapatkan kecintaan dan juga kasih sayang di antara masing-masing, tapi malah mendapatkan hal-hal yang membuat stres atau membuat depresi atau barangkali semakin menaikkan tekanan darah gara-gara ya antara masing-masing tidak bisa saling memahami. Orang yang selama ini yang paling dekat harusnya dengan kita, bahkan tidur satu tempat tidur, bahkan mungkin satu bantal, tapi kadang-kadang kita nggak memahami karakternya, kita nggak mengenalnya seperti dulu. Kita kadang-kadang ada banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi, atau barangkali ada yang pisah tempat, pisah kamar, atau bahkan mungkin pisah rumah, padahal pernikahannya sudah puluhan tahun. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk diperbaiki bersama. Masih ada waktu ya, masih ada waktu kita semuanya untuk memperbaiki rumah tangga yang barangkali ada hal-hal yang ya kurang sinkron di sana. Mungkin bukan kita, tapi mungkin anak-anak kita yang sudah berumah tangga ya, karena tantangan sekarang ini lebih berat daripada tantangan kita pada saat itu. Berikutnya, jemaah sekalian rahimakumullah, figur ayah teladan dalam Al-Quran. Ayah adalah seorang pemimpin dalam keluarga dan dia bertanggung jawab untuk memelihara keluarganya. At-Tahrim ayat yang ke-6, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Tanggung jawab mendidik anak-anaknya sebagai salah satu bentuk memelihara mereka dari api neraka. Tidak hanya memberi petunjuk secara umum tentang tanggung jawab ayah terhadap anaknya, yaitu memelihara mereka dari api neraka, Al-Quran juga memberikan contoh dengan menampilkan kisah figur-figur ayah yang berperan dalam mendidik anaknya. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, ada 17 ayat yang berbicara tentang dialog antara orang tua dengan anak-anaknya. Dan uniknya
dari 17 ayat ini mayoritas ada 14 ayat yang bicara tentang ayah yang berdialog dengan anaknya. Jadi ada dialog yang diabadikan dalam Al-Quran di 14 ayat ini, 14 tempat ini, yang di situ menunjukkan bagaimana orang tua ayah berinteraksi dengan anaknya. Sementara posisi ibu yang diabadikan dalam Al-Quran, dialognya itu hanya 2 tempat saja. Jadi ada 2 tempat dialog antara ibu dan anak, yaitu Maryam 23-27, kisah tentang Maryam dan putranya, dan Al-Qasas ayat 11, kisah ibunya Nabi Musa ketika akan menghanyutkan Nabi Musa di atas sungai itu. Sementara ada 1 ayat yang bicara tentang orang tua tanpa disebutkan nama dan anaknya, Al-Aqaf 17 ini. Jadi dari sini memberikan isyarat kepada kita bahwa posisi ayah ini sangat strategis dan sangat diprioritaskan, berperan dalam rumah tangga, berperan dalam memberikan didikan kepada anak-anaknya dan juga kepada pasangannya. Nah, ayat Al-Quran tentang peran penting ayah, terdapat beberapa ayat yang memberikan panduan tentang bagaimana seorang ayah seharusnya membimbing dan memberikan nasihat kepada keluarga dan anak-anaknya. Berikut ini adalah penjelasan ayat Al-Quran yang menyoroti peran ayah. InsyaAllah dalam waktu singkat akan kita tadabburi 10 ayat ini ya. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan mengingatkan ya kepada kita tentang peran ayah. Satu saat ada seorang ayah yang mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab tentang kenakalan putranya yang tidak berbakti, yang durhaka kepada ayahnya. Maka Umar bin Khattab memerintahkan, tolong panggil putra Muhsin ya untuk diklarifikasi. Dan maka ketika anaknya datang, ditanyakan kepada anaknya, ayahmu mengatakan begini, kenapa kamu tidak berbakti kepadanya? Maka rupanya anak ini walaupun ada unsur nakalnya, tapi dia cerdas. Dengan keberaniannya mengatakan, wahai Khalifah, bukankah anak juga punya hak kepada ayahnya? Iya betul. Kemudian anak masih bertanya, tolong sampaikan wahai Khalifah, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Apa hak anak kepada ayahnya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, paling tidak ada 3 hal yang harus ditunaikan oleh ayah kepada anaknya. Yang pertama, memilihkan calon ibu yang terbaik, yang solihah. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Maka setelah mendengar penjelasan ini, anaknya protes, wahai Khalifah, saya tidak pernah mendapatkan 1 hak pun di antara 3 ini dari ayah saya. Ibu saya itu berkulit hitam, mantan hamba sahaya milik seorang majusi. Bisa diprediksi dia bukan tipe wanita yang solihah. Berarti syarat atau hak pertama nggak didapatkan anak ini. Yang kedua, saya dikasih nama oleh ayah saya ini jualan, yang artinya kumbang. Nah, berarti juga nggak masuk. Masuk nama kumbang. Yang ketiga, ayah saya sama sekali tidak pernah mengajarkan 1 huruf pun dari Al-Quran. Nah, setelah mendengar jawaban dari anak ini, Khalifah Umar langsung mengatakan kepada sang ayah, wahai ya, si fulan, ayah, sebelum anak ini durhaka kepada Anda, maka Anda telah durhaka kepada anak Anda. Karena Anda telah memperlakukan buruk kepada anak Anda, maka anak Anda memperlakukan buruk kepada Anda. Nah, inilah peringatan kepada kita ya. Jangan sampai kita hanya menuntut kepada anak-anak kita untuk begini, begitu, dan seterusnya. Sementara kita sebagai ayahnya tidak memberikan hak kepada anak-anak. Bukan hak semata-mata materi ataupun kebutuhan secara zahir, tapi hak anak-anak kita mendapatkan tarbiyah pembinaan yang memadai, tarbiyah Islamiyah, pembinaan yang baik. Yang penting tadi adalah Al-Qur'annya, kemudian kita kasih nama. Nama itu adalah
merupakan doa, karena kita pada saat memanggil anak kita ya itulah doa, harapan untuk anak-anak ini seperti apa sesuai dengan nama yang kita kasihkan. Kalau kita kasih nama buruk, maka itu akan membuat anak insecure ya, mungkin dia akan dibully oleh kawan-kawannya, akan pojokkan dan sebagainya. Maka ini kita perlu untuk evaluasi bersama dan juga mempersiapkan jadi ibu yang solihah, yang baik supaya memberikan didikan yang baik kepada anak. Ayat pertama yang perlu untuk kita jadikan sebagai renungan sebagai ayat, yaitu yang pertama, tanggung jawab melindungi keluarga. Suami istri saling melindungi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahwa para istri sebagai pakaian bagi kalian para suami. Istri memelihara hak suami dan kebalikannya, wa antum libasul lahunna, dan kalian suami adalah pakaian bagi mereka, itu para istri. Dalam Al-Quran suami dan istri diibaratkan seperti pakaian yang saling melindungi, menutup aib sesama mereka, memelihara hak dan keperluan sesama mereka. Nah ini yang perlu untuk dijaga ya. Jangan sampai ya, sebagian pasangan muda saat ini karena era media sosial begitu terbuka, ketika ada kekurangan di antara pasangannya itu diumbar di media sosial, dijadikan status WA ataupun di-upload di Instagram, di media yang lain, sehingga kawan-kawannya tahu terhadap kekurangan yang dimiliki pasangannya dan akhirnya bukan mendapat solusi tapi malah mendapatkan hal-hal yang lebih negatif dan tidak ada kebaikan ya sama sekali dalam hal itu. Maka ini kita kembalikan, terutama ayah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarga. Ayah sebagai tempat yang memberikan kenyamanan kepada keluarganya. Yang kedua, ayah punya tanggung jawab untuk memberi nafkah. Di surah Al-Baqarah ayat 233 yang potongannya adalah wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Peran penting seorang ayah dalam keluarga dan anak sangat ditekankan, terutama dalam hal tanggung jawab finansial dan emosional. Ayat ini menegaskan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban mutlak untuk membiayai istri dan anak-anaknya, khususnya dalam masa pengasuhan seperti saat anak masih menyusu. Bahkan jika terjadi perceraian, tanggung jawab ini tidak berhenti. Ayah tetap harus mencukupi kebutuhan anaknya, baik dalam bentuk biaya hidup maupun pakaian sesuai dengan kemampuan finansial. Ini yang dikatakan oleh Buya Hamka rahimahullah. Jadi walaupun bercerai mungkin ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak, tetap walaupun mungkin dia bersama dengan mantan istrinya, tapi tetap dia adalah anak-anak daripada suaminya ini, daripada ayahnya. Nah, maka harus memenuhi ada paling tidak sandang, pangan, papan ya. Kebutuhan-kebutuhan primer ini perlu untuk disediakan oleh ayah ya, sesuai dengan kemampuan, apakah bulanan, apakah pekanan ataukah harian, monggo. Ini semua teknis bisa dibicarakan ya secara lebih rinci dalam rumah tangganya. Yang ketiga, di surat Hud ayat 42 dan 43, tanggung jawab ayah melindungi anaknya dari kebinasaan. Nah, ini cerita ya bagaimana bahtera ya, ini cerita Nabi Nuh alaihissalam. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Wa nada Nuh ibnahu, maka Nabi Nuh memanggil anaknya yaitu Kan'an. Wa kana fi ma'zil, dan anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Ya bunayya irkan ma'ana, wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami. Wala takum minal kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nah, jadi walaupun anaknya tidak berbakti, tapi dipanggil dengan panggilan yang dekat ya bunayya, itu lebih dekat dengan memanggil ya bani ya. Lebih dekat panggilannya seperti Nabi Ibrahim yang memanggil kepada putranya
ya bunayya ya undur madza taro, ya, ketika bermimpi ya akan menyembelih itu. Nah, jadi di sini memberikan pelajaran Nabi Nuh berusaha keras menyelamatkan anaknya dari hukuman Allah berupa banjir besar. Ayat ini menggambarkan betapa besar kasih sayang seorang ayah yang ingin melindungi anaknya dari kebinasaan. Bahkan ketika peringatan telah diberikan berulang kali oleh Allah, Nabi Nuh meskipun mengetahui hukuman yang akan datang, tetapi mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang enggan menaati perintah Allah dan memilih untuk mencari keselamatan dengan cara sendiri. Jadi kalau pada saat itu Nabi Nuh ingin menyelamatkan putranya dari banjir besar, ya, maka kita saat ini menyelamatkan anak-anak kita dari badai, banjir, godaan yang banyak sekali dalam kehidupan mereka, yang terutama saat ini menerpa para Gen Z ya, generasi saat ini, generasi milenial dan Gen Z saat ini banyak sekali cobaan yang berat. Jadi ini kisah bagaimana Nabi Nuh yang diberikan umur panjang 950 tahun, tetapi hanya sedikit saja yang beriman bersama beliau. Kemudian yang termasuk menentang dakwah adalah putranya sendiri yang konon bernama Kan'an ini. Dan sebabnya kenapa Kan'an ini menyimpang, karena pergaulannya, lingkungannya. Wala taku ma'al kafirin ini dikatakan oleh Nabi Nuh, kamu jangan bersama orang-orang kafir sana. Jadi di dalam rumah tangga sudah dikondisikan, tetapi di luar sana dia bergaul dengan lingkungannya. Sehingga disinilah yang perlu kita jaga, dan ini pun juga memberikan semacam gambaran anak Nabi pun ada yang tidak taat kepada ayahnya. Maka kita pun juga jangan putus asa. Barangkali satu di antara anak kita ada yang mokong misalnya, ya itu jangan membuat kita frustasi. Ya, tetap kita berlapang dada. Ujian kita di situ. Ujian masing-masing kita berbeda. Ada yang diuji anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan jabatannya, dan macam-macamnya. Semua adalah ujian. Baik, yang keempat yaitu surah Yusuf ayat ke-86. Yakub alaihissalam ini luar biasa kesabarannya, ya. Tetap bersandar hanya kepada Allah dalam menanggung kesedihannya tanpa mengeluh kepada manusia. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Yakub dan Yusuf ini termasuk unik karena mereka kan terpisah. Jadi Nabi Yusuf tidak secara kontinu pendidikannya bersama ayahnya, mirip seperti Ibrahim dan Nabi Ismail, terpisah. Tetapi karena masing-masing ini bisa menjaga, terutama sang ayah, menjaga kesolihannya, maka Allah Ta'ala menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan pada situasi yang sangat genting ketika digoda oleh seorang wanita bangsawan atau permaisuri yang sangat cantik jelita. Saat itu Yusuf dengan keimanannya, ya, dan mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala, diabadikan oleh Allah Ta'ala, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Dan sungguh wanita itu cenderung kepada Yusuf, dan sebenarnya Yusuf juga punya keinginan kepada wanita itu sebagai pemuda normal. Tetapi apa? Laula ra'a burhana rabbi. Seandainya dia tidak melihat bukti dari Allah. Di antara para mufassir mengatakan apa burhan yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Saat itu Nabi Yusuf melihat tembok dan ada wajah ayahnya tergambar di sana, memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, kamu ini putra seorang nabi, cucu seorang nabi, dan nantinya kamu juga menjadi seorang nabi, maka jangan kamu melakukan hal yang hina. Itu tergambar pada tembok. Nah, jadi kita di sini pelajarannya apa? Sebagai ayah, orang tua kita harus menjadi inspirator utama untuk anak-anak kita, menjadi motivator utama untuk anak-anak kita, sehingga ketika kondisinya itu mendesak dan terjepit, tergoda oleh apapun, saya ingat kata-kata ayah saya, kata-kata papa saya, kata-kata adik saya begini begitu. Saya malu nanti kalau mereka tahu apa yang saya lakukan. Itulah barangkali salah satu bentuk muraqabah, ya, sebelum anak-anak kita
merasa diawasi oleh Allah Ta'ala sehingga mereka takut, paling tidak mereka segan ya kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Nah, ini contoh bagaimana pendidikan Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini cerita. Kemudian yang kelima yaitu surah Maryam 3 dan 6 berdoa agar diberikan keturunan pelanjut perjuangan. Nah, ini doa yang diabadikan dalam Al-Quran ya. Nabi Zakaria dalam usia yang senja, yang renta, beliau tidak putus asa ya. Wa idnata rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni ya. Jadi Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, sesungguhnya tulangku telah lemah, washta'ala ra'su syaiba, kepalaku telah dipenuhi uban, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Wa inni khiftul mawaliya mi warai, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku. Kemudian wa kanat imraati aqira, istriku wanita yang mandul, tetapi dia tidak putus asa. Fahabli min ladunka waliyya, anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu ya Allah. Nah, jadi tidak putus asa. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya, yang nanti akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikanlah dia bagi Tuhanku seorang yang diridhoi. Jadi inilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala dalam segala aktivitas kita. Walaupun mungkin apa yang kita minta itu sepertinya mustahil, tetapi Allah Ta'ala akan memberikannya. Dalam hadis dikatakan, la yardul qada illa doa, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah Ta'ala kecuali doa. Kita nggak tahu ketentuannya nanti seperti apa, maka berdoa saja. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang kita minta, seperti doanya Nabi Zakaria ini. Kemudian surah Toha 132 ini mendidik generasi penegak sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki darimu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan baik itu adalah bagi yang bertakwa. Jadi ini menunjukkan peran penting seorang ayah dalam keluarga sangat ditekankan, khususnya dalam memimpin keluarganya untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Ayat ini memerintahkan Rasulullah untuk memerintahkan keluarganya agar senantiasa mendirikan sholat dengan tekun dan tidak lalai. Jadi sejak turun ayat-ayat pertama ya, Nabi melaksanakan sholat bersama Khadijah, kemudian ditiru oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian berlanjut ya, walaupun saat itu belum ada kewajiban 5 waktu sholat, tetapi hanya pagi dan petang saja, tapi sudah dilaksanakan. Ini menunjukkan sholat ini penting sekali, dan di sini diberikan jaminan la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada rezeki, justru nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan jaminan rezeki kepadamu. Tidak perlu khawatir, sudah ada jaminan rezeki dari Allah Ta'ala. Yang penting apabila kita dalam sehari-harinya menunaikan sholat dengan tepat waktu, dengan memenuhi syarat rukunnya dengan khusyuk, insya Allah akan bisa menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan kita ini ya. Mungkin sepertinya sepele ya, tetapi banyak generasi saat ini yang sangat menyepelekan dalam bab sholat ini. Generasi saat ini ya, generasi muda, mungkin anak atau cucu kita yang menyepelekan, maka kita kembalikan ya kepada pakem atau perintah yang sebenarnya. Yang ketujuh, surah Al-Anbiya ayat 73 dan 74, tanggung jawab ayat dalam memberi keteladanan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami mewahyukan kepada mereka atau perintah untuk berbuat kebaikan. Wa iqamas shalah, menegakkan salat, wa ita'az zakat, menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, serta hanya kepada kami mereka menyembah. Jadi inilah
yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada para pemimpin. Disebutkan siapa? Walutan ataina hukman wa ilma. Kepada Lut kami menganugerahkan hikmah serta ilmu. Wa najainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith. Kami menyelamatkan dari azab yang menimpa penduduk negeri Sodom yang melakukan perbuatan keji. Innahum kanu qauman sau'in fasiqin. Mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Jadi peran penting seorang ayah dalam keluarga sangat ditekankan sebagai pemimpin yang memberikan keteladanan dalam menjalankan perintah Allah. Keteladanan sangat penting bagi anak-anak. Apabila ayah memerintahkan kebaikan kepada anak, tetapi anak tidak melihat ayah melakukannya, maka susah untuk bisa dilaksanakan oleh si anak. Maka mari kita bersama memperbaiki diri kita supaya menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Yang ke-8 surah Asy-Syu'ara 2:14-2:15 ini memberikan pesan tanggung jawab dalam memberikan bimbingan spiritual kepada keluarga. Wa'adzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin ya. Jadi sebagai ayah ini penting ya, dalam keluarga bertanggung jawab memberikan bimbingan spiritual kepada keluarganya, terutama dalam menjaga mereka dari syirik atau perbuatan yang menduakan Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa keluarga adalah lingkaran pertama dalam dakwah, dan sebagai pemimpin keluarga, seorang ayah harus menjadikan keluarganya prioritas dalam hal keimanan dan ibadah. Sebelum menyampaikan kepada orang luar, maka hendaklah menyampaikan kepada keluarga intinya, keluarga terdekatnya. Yang ke-9 surah Luqman ayat 13 menanamkan dan mengokohkan tauhid. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ayat ini sangat populer ya. Ayat ini menyebutkan memberikan pesan kepada kita. Luqman memberikan nasihat berharga kepada anaknya. Luqman melarang putranya untuk menyekutukan Allah, karena syirik adalah dosa terbesar yang tidak dapat diampuni Allah Ta'ala sebelum pelakunya bertaubat. Ini sudah kita bahas ya, tafsirnya. Dan setelah ini juga ada nasihat-nasihat berikutnya. Walaupun menurut ceritanya Luqman ini single parent ya, tidak didampingi oleh istrinya. Artinya walaupun dalam kondisi single parent, dia telah berhasil mencetak putranya dan memberikan nasihat-nasihat yang penting untuk kita ikuti. Nah, ini cerita tentang Luqman. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ayat 6 At-Tahrim tadi sudah kita sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menjelaskan peran penting seorang ayah dalam keluarga terletak pada tanggung jawabnya untuk menjaga keluarganya dari siksa neraka. Ayat ini menekankan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk melindungi diri mereka dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah harus memastikan bahwa keluarganya mematuhi dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, tafsir daripada qu anfusakum wa ahlikum nar adalah atibuhum wa allimuhum. Berilah pendidikan adab kepada mereka dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Nah, inilah ya. Jadi kita harus menanamkan adab akhlak kepada anak-anak kita sejak mereka kecil. Kita didik dengan adab yang baik, kemudian kita berikan bekal ilmu yang baik kepada mereka. Nah, inilah jemaah sekalian ya, Ibnu Qayyim memberikan penjelasan, kritik, saran bagi kita semuanya. Betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan di akhirat, karena ia tidak memperhatikannya, tidak mendidiknya dan memfasilitasi syahwat keinginannya saja. Sementara dia mengira telah memuliakannya, padahal dia telah merendahkannya. Dia juga mengira telah menyayanginya, padahal dia telah mendoliminya. Maka hilanglah bagiannya pada anak itu di dunia dan di akhirat. Jika Anda amati, kerusakan pada anak-anak pada umumnya berasal dari sisi ayah. Jadi ayah hanya memenuhi keinginan
dohir ya untuk anak. Dalam beberapa kasus misalnya ada seorang ibu ya, pegawai negeri sipil di Sumatera sana, sampai rela korupsi PNS kan, gajinya terbatas dan orang-orang sudah tahu sesuai dengan aturan perundang-undangan, tapi dia kehidupannya ya melebihi batas, dan itu diantara sebabnya tekanan dari putrinya. Anaknya perempuan, gaya hidupnya borju glamor ya. Tas yang dibeli saja itu satu bijinya 30 juta. Coba, itu gaya hidup yang seperti itu ya. Kalau dia anak pengusaha yang kaya raya nggak apa-apa, tapi kalau anak PNS kan ini terbatas ya. Kemudian mobilnya mewah ya. Karena tekanan dari anak seperti itulah sehingga orang tua tidak bisa bersabar dan akhirnya memanjakan anak secara berlebihan ya. Ini terakhir, ketiadaan ayah dalam diri anak itu dengan apa? Biihmalihi, cuek dan tidak peduli terhadap urusan anak. Anak biasanya, ngapunten ya, biasanya kalau ngambil rapot di sekolah-sekolah yang berangkat itu ibunya, ayahnya di mana ya kerja ataupun ada urusan. Hasilnya anaknya ranking berapa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, ayah tidak tahu. Pokoknya itu urusan ibunya. SPP-nya berapa, pendidikannya berapa, itu urusan ibunya. Ayah nggak tahu menenangkan. Jangan sampai begitu ya. Walaupun kita yang mencari nafkah, ayah ini tetapi harus ada kontrol. Nah, jangan cuek terhadap urusan anak-anak kita, karena kita punya tanggung jawab nanti ya di akhirat akan ditanyai. Yang kedua, tarku ta'dibi, tidak mendidik anak dalam urusan adab tadi. Tidak memberikan didikan anak, urusan makan, urusan minum, urusan adab islami dalam rumah tangga, urusan menutup aurat, urusan bergaul, interaksi dengan lawan jenis bagaimana batasannya, urusan bergaul dengan teman-temannya sesama jenis bagaimana batasannya, itu harus diajarkan pada anak-anak. Kemudian i'anatu lahu ala syahwatihi, memfasilitasi syahwat anak secara berlebihan tadi. Karena secara berlebihan maka seolah-olah anak ini semuanya serba instan ya. Yang namanya dunia ini semua serba terbatas ya. Kalau semua keinginan itu dipenuhi nanti di surga itu baru ada. Kalau dunia ini ya semua perlu ada kesabaran, perlu ada perjuangan ya. Ngapunten kita yang sudah para senior ini kan dengan izin Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala kita bisa dalam tanda kutip ya sukses dalam posisinya masing-masing. Di posisi kita masing-masing itu kan karena kita diajarkan oleh orang tua kita dulu dengan diantaranya yaitu keprihatinan. Orang tua mengajarkan itu kepada kita dari sisi keprihatinan, kesederhanaan, tidak pola-pola, nggak kakek tingkah, tidak boros-boros. Lah sekarang ini, subhanallah luar biasa ya. Saya dapat cerita ada kawan saya yang dia di pondok yang di Malang Raya kan banyak ya pondok-pondok yang mewah-mewah. Itu satu anak jajan di kantin ya 150.000 satu hari coba. Ketika ditanya terus untuk jajanmu berapa sebulan? 5 juta untuk jajannya saja itu satu anak. Ya Allah. Jadi kalau 5 juta berapa pendapatan? Mungkin itu ayahnya luar biasa, barangkali 5 juta itu kan berarti dengan SPP-nya sudah 10 juta lebih ya. Itu barangkali kecil ya dengan penghasilan ayahnya yang banyak. Tapi kan kalau anak-anak diberikan didikan yang berlebihan seperti itu akan bisa merusak mental anak-anak dan mereka akhirnya tidak punya jiwa survival ya. Ada beberapa kasus bunuh diri di Malang Raya ini ya, anak-anak remaja mahasiswi ketika mereka sebelum meninggal itu menuliskan pesan, terima kasih mama, papa yang telah memberikan segalanya kepadaku sehingga aku menjadi orang yang tidak berguna. Coba ya. Dikasih segalanya tapi merasa dirinya tidak berguna. Karena apa? Tidak bisa mandiri tadi. Goncang, kena tekanan sedikit, kena tugas sedikit dari dosanya sudah tidak bisa memiliki jiwa survival, tidak bisa bertahan dengan segala macam tantangan kehidupan karena semuanya serba dipenuhi fasilitasnya oleh papa mamanya, oleh ayah ibunya. Nah inilah kembali kepada kita semuanya ya,
berat ya kita dalam memberikan didikan, tapi insya Allah dengan penuh kesabaran insya Allah kita akan bisa dimudahkan Allah Ta'ala. Ini ada doa yang bisa kita ucapkan ya. Jadi ceritanya ada seorang psikolog dari Kuwait sana yang anaknya susah diatur, anaknya mahasiswa yang kos di sana di luar kota, yang begini ya, yang nggak mau sholat begitu-begitu. Kemudian ibunya ini berdoa dengan penuh keridhaan, Allahumma inni ushhiduka, ya Allah saya mempersaksikan kepadamu anni radiyatun an ibni, saya ridho kepada anak saya, tamam ridho dengan sepenuhnya, ridho yang sempurna, wa kamal ridho yang sempurna, paripurna, wa mutaharidho dan yang semaksimal mungkin. Fallahumma anzil ridwanaka alaihim, maka turunkanlah keridhaanmu kepada mereka, biridhoi anhum, dengan ridhoku kepada mereka. Nggak harus bahasa Arab ya, yang penting kita sampaikan kita ridho. Apapun kondisi anak-anak kita, mereka adalah darah daging kita. Mungkin sekarang mereka sedang khilaf, sedang salah, mari kita nasihati dengan baik, kita sentuh hatinya. Mereka sedang memenuhi episode kehidupan, mungkin seperempat kehidupannya penuh maksiat, tapi bisa jadi nanti 3/4 nanti bisa baik. Jadi kita nggak tahu, maka jangan kita atau kita vonis anak ini anak yang durhaka, anak yang nakal, belum tentu. Nanti bisa jadi mereka semakin baik dengan cara apa ya? Dengan cara banyak berdoa seperti ini ya. Baiklah, jadi saya kira itu penjelasannya untuk tadabbur singkat pada malam ini. 10 ayat mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada kita untuk bisa mendampingi putra-putri kita, cucu-cucu kita untuk yang lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan mereka akan menjadi qurrata a'yun untuk kita semuanya, bisa memberikan doa-doa terbaik pada saat kita di alam barzakh, dan mudah-mudahan mereka juga memberikan kontribusi yang terbaik untuk umat dan bangsa, dan mudah-mudahan kita pun juga mendapatkan limpahan pahala dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.